Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, saudara-saudari, kita sekarang akan melanjutkan dari praktek baca kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran. Kita sampai di halaman ke-6 ya. Sama dengan di mushaf yang Anda baca, halaman ke-6 juga. Bagi yang mempraktik untuk membaca, silakan klik tombol angkat tangan. Misalnya ada yang di sini sudah mau berangkat kerja atau mau kuliah, mau berangkat aktivitas, klik dulu di kolom chat, tulis di kolom chat biar kita dahulukan ya. Baik, saya tunjuk dulu Zanwar Setiawan sesuai angkat tangan di sini ya. Silakan Zanwar Setiawan dibacakan ayat 30 kemudian tafsirnya. Oke, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Oke. Terus silakan. Langsung Ustaz. Iya. Yukhbirullahu ta'ala annahu subhanahu qala lil malaikati innahu sayaj'alu fil ardi basyiran yakhlufu ba'du basyaran. Innahu sayaj'alu fil ardi basyaran yakhlufu ba'duhum ba'dan lil qiyami bi'imaratiha ala ta'atillahi. Fas'alul malaikatu rabbahum. Fas'alal malaikatu rabbahum su'alas tirsyad su'alas tirsyadin wastifhamin anil hikmati man ja'ala min ja'li bani adama khulafa'a fil ardi wa hum sayufsiduna fiha. Oke, cukup segitu dulu, setengah aja ya. Wa hum sayufsiduna fiha. Baik, teman-teman, coba dilihat di teks barusan ini. Saya tanya dikit-dikit ya di sini ya. Silakan dijawab di kolom chat. Semuanya bisa jawab di kolom chat ya. Apa i'rab dari kata su'al di sini? Fasa'alal malaikatu rabbahum su'alas tirsyad. Apa i'rabnya? Ayo, apa i'rabnya su'alah? Dia nasab dalam bentuk masdar, sebelumnya ada kata kerja yang sama akar katanya, berarti maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq untuk menjelaskan jenis pertanyaan. Apa jenisnya? Pertanyaan berupa istirsyad. Nanti kita jelaskan. Baik. Tadi kenapa di sini bacanya Adama? Adama. Apa alasannya nih? Kok kita bacanya Adama? Padahal dia mudhaf ilaih. Kenapa bacanya Adama? Mamnu' minas sarf. Kenapa dia mamnu' minas sarf? Tidak boleh dia berharakat kasrah.
dan tanwin karena dia dua alasan harus illatain, nama sekaligus nama dan al-ujmah, asing dia ya, bukan nama Arab. Adam itu bukan nama Arab. Khulafa'a, apa alasannya khulafa'a ini? I'rabnya apa khulafa' di sini? Apa i'rab dari kata khulafa'a? Yo, tes. Saya zoom out nih biar kelihatan kalimat lengkapnya. Min ja'li bani adama khulafa'a. Tebak-tebak semuanya jawabannya. Bebas. Maf'ul bih yang betul ya. Kenapa dia maf'ul bih khulafa'a? Maf'ul bih untuk siapa? Untuk masdar yang ya'malu amalal fi'l. Ja'al ini masdar tetapi bekerja dengan pekerjaan fi'il, maka khulafa di sini dibacanya nasab, maf'ul bih. Ntar kita jelaskan ya, tunggu dulu. Ntar kita jelaskan apa saja isim yang bisa bekerja seperti fi'il. Ini ada yang bertanya seperti itu, hadir nggak orangnya di sini? Dia nanya di WhatsApp ya. Yayan Yulis ya tanya ya waktu itu. Yayan Yulis Kurniawan, apa isim yang bisa bekerja dengan pekerjaan fi'il? Nanti kita bahas ntar lagi. Baik, kita jelaskan dulu secara maknanya. Allah memberi kabar bahwasanya Allah pernah berkata kepada malaikat bahwa Allah menciptakan di bumi basyaran, manusia. Basyar ini manusia ya. Yang mereka akan yakhlufu ba'duhum ba'da, saling berganti satu sama lain menjadi pemimpin. Regenerasi. Lil qiyami bi'imaratiha, mereka akan memimpin, memakmurkan bumi. Karena makhluk yang lain, makhluk-makhluk yang lain tidak mampu melakukan itu. Hewan tidak mampu, tumbuh-tumbuhan tidak mampu. Bumi, langit pun tidak mampu, tidak. Menolak. Mereka menolak untuk mendapatkan amanah ini. Siapa yang menerima? Malaikat. Malaikat apa? Manusia. Salah ngomong saya. Itu yang disinggung di dalam ayat Al-Quran ya. Kadal insanu zaluman jahula. Jadi manusia menerima amanah ini, bahkan berlomba-lomba mau jadi pemimpin, rebutan mau jadi pemimpin. Tidak tahu betapa besarnya nanti tanggung jawabnya di hari kiamat. Lil qiyami bi'imaratiha ala ta'atillah. Nah itu, diingat ini, kepemimpinan di atas muka bumi harus diikat dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kepemimpinan yang mengakibatkan maksiat merajalela, kemusyrikan merajalela, kekufuran merajalela, ini berat sekali pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka kemudian para malaikat tadi, ingat malaikah ini bentuk jamak ya. Apa bentuk mufradnya malaikah? Malaikat ini bukan bentuk tunggal loh, dia bentuk jamak. Apa bentuk tunggalnya? Apa mufradnya? Coba dijawab di kolom chat. Malak. Nah, ini banyak juga yang tidak tahu nih. Dianggapnya malaikat ini satu, bukan. Malaikat itu banyak. Kalau ada lafadz malaikah berarti banyak malaikatnya, bukan satu. Maka para malaikat ini tadi bertanya kepada Allah dalam bentuk pertanyaan. Nah ini yang kita maksud tadi maf'ul mutlak untuk menjelaskan jenis. Apa bentuk pertanyaannya? Pertanyaannya adalah berbentuk istirsyad, meminta bimbingan. Wastifham, meminta pemahaman, maksudnya pertanyaan. Sama, istifham dan soal sama. Benar-benar bertanya. Karena ada orang yang nanya untuk ngetes. Itu banyak ya. Orang tanya untuk ngetes gurunya. Ini guru saya pintar apa enggak? Dites sama dia. Jadi dia bentuknya untuk menyombongkan keilmuan yang dia miliki. Maka kemudian malaikat tadi bertanya tentang hikmah. Apa hikmah di balik
maksudnya di balik Allah menjadikan anak-anak Adam sebagai para khalifah, para pemimpin di muka bumi. Wahum, apa waw di sini i'rabnya? Saya tanya, huruf waw di sini fungsinya apa? Oh, lihat. Apa fungsi huruf waw di sini? Wahum sayufsiduna fiha, istinaf. Oke, ada yang punya pendapat lain? Yakin? Waw di situ hal ya. Waw di situ hal nih. May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi wawnya di sini bagaimana Allah menjadikan, kenapa engkau ya Allah menjadikan anak-anak Adam sebagai pemimpin? Wawnya bukan dan, kemudian, bukan kemudian. Kalau istinaf kan kemudian. Wawnya di sini adalah menunjukkan kondisi kita. Sementara mereka itu akan merusak, memberikan kerusakan di atas muka bumi. Dalam kondisi berarti di sini hal ya, bukan istinaf. Kalau istinaf itu kan selesai dilanjut ke yang lain ya. Melanjutkan, istinaf kan artinya melanjutkan. Kemudian kalau diartikan ke Indonesia. Bukan yang dimaksud mereka menjadi pemimpin dan dalam kondisi ketika dia jadi pemimpin mereka merusak. Akan merusak ya, untuk melihat peperangan terus terjadi. Ini. Atau kemaksiatan merajalela. Peperangannya tadi kalau di atas jalan Allah betul ya. Itu tidak kita singgung kalau itu. Baik, kita lanjutkan dengan teks tafsir selanjutnya. Dibaca untuk akhwat ya. Ntar lagi kita bahas apa saja isim-isim yang ya'malu amalal fi'l. Bagi teman-teman di sini yang mau berangkat kerja atau mau berangkat kuliah aktivitas, coba tulis di kolom chat, bisa kita dahulukan ya. Bisa kita dahulukan. Sebentar. Kita pilih akhwat ya dari perempuan. Muji ini tidak tahu saya laki-laki atau perempuan ya. Coba di change name-nya, namanya laki-laki atau perempuan ya. Wahbatur Rahmaniyah. Coba dibaca. Ya Ustaz. Lanjutannya tadi. Dari mana, Wayuriquna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuriquna ad-dima'a zulman. Qailina wa nahnu ahlu ta'atika. Nunazzihuka hamidina laka. Wa mu'azzimina. Ya. Wa mu'azzimina jalalaka wa kamalaka. Bagus. Kenapa jalalaka? Kenapa pakai nasab jalalah? Ya. Maf'ul bih, Ustaz. Maf'ul bih dari fi'il mana? Mu'azzimin. Mu'azzimin di sini isim fa'il bekerja dengan amal fi'il ya. Terus. La nafturu an dzalik. Fa'ajabahumullahu an su'alihim inni a'lamu ma la ta'lamuna minal hikami al-bahirati fi khalqihim wal maqasidi al-azimati min istikhlafihim. Betul, min istikhlafihim cukup. Baik, dan mereka juga yuriqunad dima, menumpahkan darah, zulman. Ya, saya tanya, apa i'rabnya zulman di sini, teman-teman? Wa yuriqunad dima'a zulman. Apa i'rabnya ini zulman? Yang betul jawabannya apa ini zulman? Hal ya. Zulman i'rabnya hal. Zulman i'rabnya hal insyaallah. Jadi saya coba cek banding-bandingkan dengan yang lain, dan ada di i'rab ayat innama ya'kuluna alladzina ya'kuluna amwalan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Itu di ayat itu ya. Zulman di situ i'rabnya hal. Baik, qailina ini juga hal. Wa nahnu ahlu ta'atik,
kami ini orang-orang yang, maksudnya para malaikat bilang, kami ini adalah yang menaatimu, ahli ketaatan. Nunazzihuka hamidina laka. Ini tafsir untuk kata apa nunazzihuka? Nih, nunazzihuka hamidina laka wa mu'azzimin. Ini adalah tafsiran untuk ucapan ini ya. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tafsirannya itu ya. Membersihkan, melepaskan daripada hinaan-hinaan orang. Itu nunazzihuka, bersihkan. Makanya biasanya dikaitkan kata subhanallah dengan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi dari perbuatan-perbuatan dosa hamba yang tidak pantas, menggelari Allah dengan tidak pantas, melakukan persekutuan, menyembah kepada selain Allah. Nah ini, dengan kita ucapkan subhanallah, kita berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Hamidina laka, dalam kondisi memuji Allah dan mengagungkan Allah. Dan Allah tidak butuh kepada ini semua. Ini untuk menunjukkan bahwa kita, keberpihakan kita di mana. Ini menunjukkan keberpihakan kita di mana. La nafturu an dzalik, kata para malaikat, kami tidak terputus dalam melakukan itu sama sekali. Kalau manusia zikirnya muncul, hilang, muncul, hilang. Kalau malaikat la naftur, tidak ada futurnya sama sekali. Tidak ada futur sama sekali. Ya. Maka kemudian Allah membalas atau menjawab terhadap pertanyaan mereka, sungguh aku lebih mengetahui. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui berupa hikmah-hikmah yang bagus, yang indah di balik penciptaan mereka. Dan maksud-maksud yang agung daripada mengangkat mereka menjadi pemimpin. Jadi Allah tidak menjelaskan kenapa. Kan pertanyaannya kenapa? Gitu ya. Pertanyaannya kan di sini apakah, bahkan kalau di dalam teks ayatnya. Tetapi Allah membalas, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah ini nanti disinggung di faedah yang pertama, di akhir nanti ya. Faedah yang pertama, wajib atas mukmin apabila tidak diketahui olehnya suatu hikmah. Kenapa Allah menciptakan ini? Kenapa Allah melakukan ini? Kalau dia tidak tahu, serahkan kepada Allah, karena Allah lebih tahu daripada kita. Ini yang dimaksud daripada inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah tidak menjawab di situ apa maksud kenapa. Ya. Karena cukup dengan jawaban ini, karena Allah lebih tahu daripada kita, ini menjawab semuanya sebenarnya. Nah, kita lanjutkan kepada ayat berikutnya ya. Siapa di sini membaca? Ikhwan dulu yang belum pernah, coba kita cek yang belum pernah siapa aja nih. Yang belum pernah. Yang sudah saya lompati dulu bentar ya, mohon maaf ya, biar teman-teman yang belum bisa nyoba juga. Muhammad Fahri. Silakan dibaca ayatnya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Oke, saya koreksi dulu. Seharusnya tidak dimulai dari alal malaikah. Kenapa? Karena huruf jar di sini berkaitan dengan kata kerja aradhum. Jadi kalau mau mengulang bacaan, maka bukan dari alal malaikati, ini salah. Mulainya dari mana? Dari sini. Aradhum atau dari thumma. Karena itu satu kaitan. Huruf jar itu harus dikaitkan dengan kata yang berkaitan dengannya. Lanjut. Walibayani manzilati Adam alaihi salam allamahullahu ta'ala asma'al asya'i kullaha. Kenapa kullaha pakai nasab? Taukid li asma. Bagus, taukid untuk kata asma. Terus minal hayawani wal jamadi. Alfadhaha wa ma'aniha. Wa ma'a
ma'aniha. wa ma'aniyaha yang betul. Kenapa wa ma'aniyaha? Kenapa di sini ya-nya fathah? Bukan nasabnya ya. Kalau nasabnya memang dia nasab. Kenapa dia pakai fathah? Aslinya kan ma'aniha pakai sukun. Karena termasuk jenis apa? Isim mangkus. Mangkus. Kata makna itu isim mangkus ketika dia jamak. Ketika dia mufrad dia isim apa? Maksur. Ma'nan. Ketika dia jamak jadi isim mangkus. Nah, ketika nasab isim mangkus itu ya-nya ditampak fathahnya ditampakkan. Khusus untuk isim mangkus. Terus thumma arada tilka al-musammiyati musamma yati. Bukan musammi. Berarti apa dia? Sighahnya apa dalam ilmu shorof musammayat? Apa sighahnya? Isim ismil maf'ul. Maf'ul. Terus alal malaikati qailan akhbiruni bi asma'iha in kuntum shadiqina fima taqulun. Annakum akramu min hadzal makhluqi wa afdalu minhu. Bagus. Cek dulu di kolom chat, ada yang bertanya mungkin. Oke, bagus. Isim mangkus ya. Baik, kita jelaskan secara makna. Untuk di sini Allah menjelaskan kedudukan Adam alaihi salam. Maka Allah mengajarkan kepada Adam. Jadi tujuannya untuk menampakkan kedudukan Adam di hadapan para malaikat. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruhnya, nama-nama benda, asya. Kullah, ini tadi kita bilang taukid ya. Taukid untuk kata asma. Semua nama benda, semua nama di sini. Nah, ini kalau bisa dibaca dua. Kalau dia kullaha berarti taukid untuk asma'ah. Kalau dia kulliha berarti dia taukid untuk kata asya'i. Berarti benda-bendanya semuanya. Gitu ya. Kalau di dalam teks ayatnya, maka dia kembali ke kata asma. Makanya pakai kullaha. Ini taukid untuk kata asma'ah. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Apa saja benda-benda yang dimaksud? Minal hayawani wal jamadi. Hewan-hewan dan juga jamad. Berarti sudah ada itu, sudah diciptakan oleh Allah. Apa jamad, teman-teman? Apa yang dimaksud dengan jamad? Apa yang dimaksud dengan jamad? Benda apa? Definisinya nih, jamad ini apa? Benda apa? Nih, saya cekkan di kamus ya. Apa definisinya jamad? Benda mati, betul ya. Kalau diartikan nanti jadinya benda mati. Nih, kita cek di kamus Arab ke Arab untuk lebih bagus ya. Apa yang dimaksud dengan jamad tuh? Mala hayata lahu. Tidak punya kehidupan, tidak bergerak, tidak bertumbuh. Bukan manusia, bukan hewan. Ini jamad. Kasur, meja, dan seterusnya benda-benda mati ini. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, Nabi Adam diajarkan oleh Allah lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Alfadhaha wa ma'aniyaha. Kemudian Allah tampakkan tampilkan. Arada itu menampilkan. Makanya presentasi itu bahasa Arabnya ard. Ditampilkan benda-benda yang dinamai ini tadi, musammayat. Yang dinamai. Bentuk isim maf'ul ya. Ditampakkan kepada siapa? Alal malaikati. Berarti jar dan majrur di sini muta'alliqan dengan apa? Alal malaikati. Muta'alliqan dengan apa? Kaitkan dengan kata apa? Yo. Dikaitkan dengan mana?
bukan musammayat, dikaitkan dengan arada, kata kerjanya ini. Jar dan majrur dikaitkan dengan kata arada. Maka Allah tampakkan kepada malaikat maf'ul bihinya tilkal musammayat. Qailan, apa qailan di sini i'rabnya? Hal. Sembari Allah mengatakan, akhbiruni, beritahu aku tentang nama-nama dari benda-benda ini apabila kalian para malaikat benar. Shadiqin di sini diartikan benar terhadap apa yang kalian ucapkan. Dan yang dimaksud benar dalam apa yang kalian ucapkan, kalian kan tadi bilang bahwa kalian lebih mulia dibandingkan makhluk ini, yakni Adam, dan lebih agung atau lebih mulia sama di sini ya. Lebih utama, afdal. Gitu ya. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Ayat berapa tadi? Ayat 32 sekarang. Kita tunjuk akhwat marfu'ah boleh. Yang belum pernah ya, saya tunjuk dulu. Marfu'ah. Hadir Ustaz. Baik, dibacakan ayatnya. 33 ya Ustaz. 32. 32 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke. Qalu Qalu mu'tarifina bi naqsihim murji'ina fadla ilallah. Kenapa al-fadla di situ nasab? Apa ya? Maf'ul bihi untuk isim fa'il murji'ina ya'malu amal al-fi'l. Terus nunazzihuka wa nu'azzimuka ya Rabbana anil i'tiradi alaika fi hukmika wa syar'ika. Panahnu la na'lamu syai'an illa ma razaqtana betul. Ya razaqtana ilmahu. Bagus, ilmahu. Kenapa ilmahu? Razaqtana. Kenapa ini nasab? Maf'ul bih juga. Maf'ul bih kedua ya. Maf'ul Razaqtana. bih kedua. Terus Innaka antal alimul ladzi la yukhfi la yakhfa. La yakhfa 'alaika syai'un. Syai'un sebagai apa itu? Fa'il. Fa'il untuk kata yakhfa. Terus al-hakimu. Al-hakimul ladzi tad'ul umu tad'ul Iya. umuru Umura. Tad'ul umura fi mawadi'iha min apa tadi? Apa itu? Qadarika. Qadarika, bagus. Takdir ya. Wa syar'ika. Oke. Kita lihat di sini pakai anta. Anta kan gambarnya di sini antalladzi tad'u. Antalladzi tad'u. Maksudnya di sini berarti Allah ya. Al-umur makanya maf'ul bihi. Baik, maka kemudian para malaikat mu'tarifina. Apa i'rabnya mu'tarifin? Apa i'rabnya mu'tarifina? Tulis teman-teman. Hal lagi, hal betul ya. Mereka mengatakan dalam kondisi mengakui atas kekurangan mereka sekaligus murji'ina, mengembalikan keutamaan kepada Allah. Apa yang mereka ucapkan? Subhanaka. Lihat artinya subhanaka ditafsirkan nunazzihuka, kami bersihkan Engkau ya Allah dari celaan yang mencela, dari anggapan-anggapan buruk tadi, dari dugaan-dugaan buruk tadi, dari hal-hal yang tidak sepantasnya disandarkan kepada Allah. Kami bersihkan nunazzihuka wa nu'azzimuka ya Rabbana, kami agungkan Engkau daripada i'tiradi alaika. Tadi i'tirad itu kan menentang.
Tidak setuju, itu i'tirad. Kalau belajar usul fikih sering nemu kata rad i'tirad ya. Balas membalas antar para ahli usul fikih. Nah, i'tirad ini menentang, nggak setuju kepada engkau dalam hukum yang engkau tetapkan dan syariat yang engkau tetapkan. Nah, ini maksudnya hukum dan syariat tadi dijelaskan di bawah. Maka kami di sini tidak mengetahui sesuatu apapun, la na'lamu syai'an. Perhatikan. Nakirah, syai'an ini nakirah. Dalam siyak ada di sini siyak nafi, la na'lamu syai'an. Saya tanya bagi yang sudah belajar usul fikih, ini siyak apa ini? Bermakna apa siyak seperti ini? Nakirah datang dalam siyak nafi. Apa ini? Menunjukkan am. Apa itu am? Umum di ilmu usul fikih ya. Jadi kami para malaikat tidak tahu apapun itu, semua apapun kita nggak tahu. Illa baru dikecualikan, kecuali yang engkau berikan kepada kami ilmunya. Berarti sumber segala ilmu dari Allah. Ya, yang punya masalah, saya kok ngafal nggak hafal-hafal, saya kok belajar nggak mudeng-mudeng, nggak paham-paham. Nah, ini perlu berdoa dengan doa ini. Ingat, saya tidak belajar apapun kecuali dari Allah. Berarti ilmunya ini sumbernya dari Allah. Bukan dari diri sendiri, bukan kecerdasan sendiri. Ini perkataan para malaikat ya. Innaka antal alimul hakim. Bahkan ilmu di sini dikategorikan sebagai rezeki. Ma razaqtana ilmahu. Perhatikan di dalam ayat tadi ya. Kalau di dalam ayatnya tidak ditegaskan sebagai rezeki, tetapi di tafsirannya dikategorikan sebagai rezeki. Sungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi kepadamu sesuatu apapun, dan engkau adalah maha hakim, memiliki hikmah, bijaksana. Yang engkau meletakkan yang didefinisikan di sini, apa definisi dari al-hakim? Alladzi tada'ul umur, engkau yang meletakkan perkara-perkara di tempatnya yang sesuai. Ini maksud definisi dari al-hakim. Perhatikan ada dua definisi ini. Al-alim artinya la yakhfa alaihi syai', atau alaika di sini alaika syai'. Kalau artinya al-hakim, yang maha meletakkan segala sesuatu di tempatnya. Baik itu dalam bentuk takdir ataupun dalam bentuk hukum syariat. Ya, diingat ya baik-baik. Jadi hukum ada dua. Hukum yang sifatnya takdir dan hukum yang sifatnya syariat. Ini kalau qadar ini berarti kaitannya dengan kauni, alam kauniyah. Kaitannya dengan alam semesta, kejadian. Kalau syariat berkaitan dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Kalau takdir, ya, orang ditakdirkan kafir. Ya udah, itu memang takdirnya. Tapi apakah kekufuran Allah suka atau Allah benci? Allah benci. Nah, ini dipelajari di ilmu akidah tentang pembagian keinginan Allah. Ada yang Allah inginkan terjadi secara takdir, tapi Allah tidak inginkan terjadi secara syar'i. Nah, ini orang yang tidak memahami yang barusan saya jelaskan tentang pembagian keinginan Allah ada dua versi, secara takdir dan secara syar'i, maka bahaya. Ketika dia tidak paham itu tentang materi akidah tadi, bisa terjatuh ke dalam pemikiran yang menyimpang di masalah takdir, qadariyah ataupun jabriyah. Kita lanjutkan ke ayat ke-33. Coba dibacakan ini ya. Ayatnya dulu ke ikhwan laki-laki. Nazli Azwan tadi minta ya, karena belum pernah nyoba. Nazli, bisa dinyalakan mic-nya? Nah, Ustaz. Dibaca. Ayat 34 ya, Ustaz. Ayat 33. 33, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Sini ya.
وعندئذ قال الله تعالى لآدم أخبرهم أخبرهم بأسماء تلك المسميات فلما أخبرهم كما علمه ربه قال الله للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم ما خفي في السماوات وفي الأرض وأعلم ما تظهرون من أحوالكم وما تحدثون به أنفسكم. Kenapa anfusakum nasab? Kenapa? Maf'ul bih. Saja. Untuk kata tuhadditsuna fi'ilnya. Baik. Atau di sini anfusukum. Tuhadditsuna bihi anfusukum. Kalau anfusakum berarti maknanya kalian berbicara ke diri kalian sendiri. Kalau anfusukum sebagai taukid untuk fa'ilnya, dhamir antum. Itu ya, dhamir antum. Jadi taukidnya. Wa ma tuhadditsuna bihi anfusukum, yang kalian ucapkan. Nah, tetapi di sini yang tepat anfusakum. Kenapa? Ntar kita bahas. Bukan anfusukum. Jadi kalau walaupun ada dua jenis i'rab tadi, tapi karena maknanya berbeda, nah kita cocokkan dengan ayatnya. Baik. Sebelum kita bahas dulu tafsirnya, saya mau sebutkan dulu, tadi kan saya janji mau menyebutkan apa saja isim-isim yang dia itu ya'malu amalal fi'l. Bisa dilihat di website Al-Alukah, ini judulnya Al-Asma'ul lati ta'malu amala af'aliha. Isim yang bekerja sebagai fi'il. Contoh ada isim fi'il. Apa itu isim fi'il? Nah, dibahas di ilmu nahwu ya. Contoh misalnya sah hayhata lima tu'adun hayhata. Itu contoh isim fi'il. Bentuknya isim, maknanya fi'il ya. Bentuk luarnya isim tapi maknanya fi'il. Atau ada masdar. Ini yang tadi kita sempat sebutkan, min ja'li bani adama khulafa'a. Tadi di tafsirnya. Ini masdar yang bekerja dengan pekerjaan fi'il. Ada juga, ini ada syarat-syaratnya teman-teman ya. Untuk syaratnya ada 8, kemudian ada 3 penggunaan. Nah, rincian-rincian seperti ini dipelajari di kitab-kitab nahwu yang lebih jauh. Misalnya kalau untuk pemula bisa dari qatrun nadanya dulu, itu di qatrun nada ada. Nanti lanjut ke yang lain-lain ada, lebih detail lagi. Isim fa'il juga bisa bekerja sebagai pekerjaan fi'il tadi ya, murji'inal fadla ilallah tadi kata pengarang kitab. Kemudian ada juga sighah mubalaghah seperti kata Ghaffar, Sami', biasanya dalam nama-nama Allah. Isim maf'ul juga bisa. Di sini isim maf'ul juga bisa bekerja sebagai amal fi'il, sifah musyabbahah. Kemudian juga di akhir ini ada isim tafdil. Itu juga bisa bekerja dengan pekerjaan fi'il. Jelas ya? Nah, ini diambil dari mana? Dari kitab Syarah untuk Qatrun Nada. Tadi saya bilang makanya disinggung di kitab Qatrun Nada untuk pemula, biasanya di situ. Ini versi syarahnya lebih lengkap. Baik, kita lanjutkan. Maka ketika itu Allah berkata kepada Adam, akhbirhum, sampaikanlah, sebutkan, kasih tahu gitu ya, nama-nama dari benda-benda tadi. Maka Nabi Adam melakukan hal tersebut seperti apa yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam langsung. Maka kemudian setelah ditunjukkan hal tersebut, Allah mengatakan kepada malaikat, alam aqul lakum, bukankah aku sudah pernah mengatakan kepada kalian, sesungguhnya aku tahu apa yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Wa a'lamu ma tudhirun, yang tidak tampak Allah tahu, dan yang tampak, yang kalian tampakkan, ma tudhiruna min ahwalikum, yang kalian, atau ma tadharuna ya, bukan ma tudhiruna. Bentar. Tadi mana lafadznya ini ya? Ma tubdun, enggak, tudhirun betul ya. Tubdun ini artinya abda yubdi, dari kata abda yubdi, azhara yudhiru, menampakkan. Bukan tadharun tapi tudhirun, apa yang kalian tampakkan. Berarti di sini ada objeknya. Min ahwalikum berupa
keadaan kalian. Wa ma tuhadditsuna bihi anfusakum, berarti anfusam maf'ul bihi. Apa yang kalian bicarakan kepada diri kalian sendiri. Apa bicarakan dengan ini? Ma kuntum taktumun. Taktumun artinya menyembunyikan. Menyembunyikan. Nah, menyembunyikan berarti yang kita biasanya ucapkan dalam hati. Ma tuhadditsuna bihi anfusakum berarti diucapkan dalam hati. Jelas ya? Kita lanjutkan ke ayat 34. Kenapa tidak boleh ibtidak di penggalan kata thumma aradahum? Boleh thumma aradahum. Yang enggak boleh langsung dari kata ala. Alal malaikati faqala ambiuni. Kenapa? Nanti kalau dimulai dari alal malaikati faqala, seakan-akan di sini alal malaikati jar dan majrur berkaitan dengan kata qala. Gitu ya. Itu kenapa tidak boleh dimulai dari kata alal malaikati. Ibtidaknya salah, mulainya salah. Kenapa? Karena jar dan majrur di sini kaitannya dengan aradahum. Jangan dilepas dari situ. Jangan dilepas dari kata ini. Dan ini banyak yang seperti ini sering orang salah karena dia tidak faham bahasa Arab sehingga kemudian salah dalam membaca. Imam-imam di masjid mungkin bisa jadi salah karena itu tadi. Ingat, ini jar dan majrur berkaitan dengan aradha bukan dengan kata qala. Kalau dia dimulai dari kata alal malaikati, seakan-akan di situ kaitannya dengan kata faqala. Tapi memang maknanya sama. Maknanya tidak berubah di situ. Sehingga tidak sampai ke tahap yang salah banget istilahnya gitu. Enggak apa-apa tapi. Maksudnya enggak apa-apa di sini sebagai pembelajaran. Kalau pakai Quran wakaf ibtida apakah 100% menjawab? Insyaallah. Kalau pakai Quran yang sudah ada wakaf ibtida insyaallah tepat karena mempermudah kita. Sama juga dengan yang ada tanda baca short lam ya, qaf lam itu mempermudah. Untuk mempermudah kita. Baik, kita lanjutkan. Ayat 34 ya. Ayat 34. Coba di sini dibacakan, tadi sudah ikhwan, sekarang akhwat. Yang angkat tangan dulu di sini akhwat ada Khairun Nisa. Silakan Khairun Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Jangan wakaf di situ. Tadi wakaf enggak? Dari sini lengkap ya. Fasajadu diulang dari sini. Oh, iya, Ustaz. Fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Oke, baik. Silakan. Yubayyinullahu ta'ala annahu amaral malaikata bisujudi li adama Sujuda. da taqdirin wa Wahtiramin ya. ihtiramin. Amaran malik bis sujudi li adama sujudi atau sujuda itu ya. Bis amaral malaikata bis sujudi li adama sujuda taqdirin wahtiramin. Bentar. Bis sujudi li adama sujudi atau sujuda ini teman-teman. Kalau di sini mirip dengan maf'ul mutlak. Cuman fiil sebelumnya itu iya berarti di sini maf'ul mutlaknya untuk kata sujudi ya kepada masdar sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus lanjut. Fajadu. Soalnya kalau sujudi aneh bisa dia apa jadi badal di situ. Cuman kalau dari modelnya ini seperti modelnya maf'ul mutlak untuk menunjukkan naw' jenis. Lanjut. Fasajadu musari'ina limtithali
amarallahu amrillahi. amrillahi illa kana min iblisi Iblisa. Kenapa Iblis. iblisa? Mamnu' minas sarf ya. Alladhi kana minal jinni mm-mm. famtani famtana'a famtana'a i'tiradun ala amrillahi lahu bisujudi wa takabburan ala adama mm-mm. fasara fasara bidzalika. dzalika minal kafirina billahi ta'ala. Oke, baik. Allah di sini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud. Nah, untuk yang di sini masalah maf'ul mutlak ini coba saya sambil baca dulu di kitab. Ini saya suka pakai kitab ini, namanya Dalil Mafatih al-I'rab, yang gambarnya ini ya. Sangat mempermudah untuk yang belajar i'rab. Walaupun sudah jauh belajar i'rabnya, tetap ini paling bagus kitab untuk belajar i'rab ini ya. Sepanjang yang saya tahu. Nah, di sini langsung bisa kita cek di maf'ul mutlak wa ma yanubu anhu. Di halaman 40. Baik, apakah dia dengan untuk menjelaskan nau jenis baik. Apakah termasuk dari naib anil maf'ulil mutlak mungkin ya? Di sini apakah mungkin masuk dari kategori naib an maf'ul al mutlak? Na'tiya bisifah, untuk menyebutkan untuk datang dalam kondisi ya. Sepertinya mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu, boleh nanti bagi teman-teman yang tahu bisa dituliskan faedahnya ya. Apakah dia masuk kategori maf'ul mutlak atau naib maf'ul mutlak, atau ternyata dia badal untuk kata sujud. Tapi secara makna artinya adalah jenis sujud tadi, sujud yang bukan penyembahan. Sujudu takdirin wahtiram, sujud penghormatan. Sujud menghormati. Tapi ini sudah untuk bukan menjadi dalil kalau kita manusia bisa sujud kepada manusia lain, tidak ya. Malaikat di sini memang diperintahkan mau nggak mau taat, sedangkan kita tidak bisa sujud kepada ibu karena menghormati ibu, itu salah. Ya, sujud kepada guru itu salah. Sudah tidak ada. Syariat tersebut sudah dihapuskan. Di zaman Nabi Yusuf masih bisa, zaman kita dilarang. Tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Mereka langsung bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah tadi. Kemudian kecuali iblis, dan iblis termasuk dari golongan jin. Iblis termasuk dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat menurut pendapat sebagian ulama. Panjang kalau kita bahas di sini ya. Lanjut. Famtana'a i'tiran. Ustaz, kenapa dia dimasukkan di kategori sini? Nah, ini ada banyak penjelasan kenapa iblis diperintahkan juga. Ada yang menafsirkan kalau iblis karena waktu itu ketika diperintahkan dia bersama para malaikat, sehingga masuk dalam kategori yang diperintahkan juga. Famtana'a i'tiradan ala amrillahi lahu. Iblis menolak. Kenapa dia menolak? I'tiradan. Yo, apa ini teman-teman? I'rabnya i'tiradan. Apa i'rabnya? Iya, tidak boleh sujud kepada makhluk, tidak boleh. Karena ada dalilnya hadis Rasulullah SAW. Seandainya dibolehkan untuk memerintahkan bersujud kepada manusia, maka Rasul memerintahkan agar istri sujud kepada suami. Tapi tidak boleh. Seandainya dibolehkan, Rasul mengatakan itu, agar istri sujud kepada suami. Famtana'a i'tiradan ala amrillahi lahu bis-sujud. Berarti maf'ul li ajlih ya. Alasannya karena dia menolak. Dan takabbur. Alasannya yang pertama, menolak, tidak mau taat kepada Allah. Alasan kedua, sombong kepada Nabi Adam. Fasara bidzalika, akhirnya iblis tadi menjadi orang yang kufur kepada Allah.
Ini jelas sekali membantah orang yang bilang kalau iblis itu murni tauhidnya hanya mau sujud kepada Allah. Bukan. Dia tidak paham jenis sujudnya. Jenis sujud yang dilakukan tadi bukan penyembahan. Sujudnya ini untuk menghormati. Sedangkan iblis di sini sudah jelas membangkang. Pertama, dia membangkang. Yang kedua, dia sombong. Bukan kaitannya dengan tauhid, justru dia tidak di sini tidak bertauhid karena masalahnya dia membangkang yang Allah perintahkan. Bahkan menantang. Disitu kan iblis nanti menantang kepada Allah di dalam surat Al-A'raf. Kisah Nabi Adam yang lain di surat Al-A'raf kan menjelaskan ini. Baik, kita lanjutkan kepada ayat 35. Dari ikhwan ya. Coba ikhwan yang belum saya tunjuk ya, boleh. Abu Hilyah. Saya acak, kadang yang belum kadang angkat duluan ya, biar campur. Naam Zat. Wa qulna A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Sebentar. Tadi mana ini? Nah, ini. Wa qulna. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa Sambung aja zawjuka itu hamzah wasal. wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka hawaan al-jannata. Hawa'a, bukan hawaan. Nah. Mamnu min Hawa'a as-sarf ya, al-jannata nama asing. Terus wa kula minha aklan hani'an wasi'an la munagisa fihi mm-mm. fi ayyi makanin Mm-mm. min fi ayyi makanin min Apa tadi? Azad. Minal jannah. minal jannati wa iyyakuma an taqraba hadhihi syajarata allati nuhitukuma Nahaitukuma. allati nahaitukuma anil akli minha fatakuna minadh dhalimina ba'da Bi'isyan. fatakuna minadh dhalimina bi'isyani ma amartukum bihi. Oke, bagus. Insyaallah. Bentar, saya masih cek tadi, masih penasaran tentang maf'ul mutlaknya tadi ya. Apakah dia bisa dikaitkan dengan masdar sebelumnya atau tidak? Atau dia harus fi'il? Sedangkan tadi fi'ilnya adalah amara. Oh ya, bisa ya. Bisa. Di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, berarti tadi betul bacanya sujuda, takdirin wa ihtiramin. Karena yang bisa menjadi amil untuk maf'ul mutlak ada 3. Fi'il tam munsharif, fi'il tam mutasarrif, kemudian sifah mushtaqqah, kemudian masdarnya. Jadi maf'ul mutlak untuk masdar sujudi. Berarti betul tadi ya. Saya tahu bacanya tapi tidak tahu maksudnya, alasannya kenapa dia sujuda. Maf'ul mutlak tahu, tapi gimana dia bisa jadi maf'ul mutlak saat ternyata ada di penjelasan yang lebih detail, amilnya bukan selalu fi'il tapi bisa juga masdar. Baik, kita lanjutkan dengan penjelasan ayat 35. Maka kami katakan di sini Allah mengatakan. Dan apa fungsinya, kenapa Allah menggunakan kata kami? Yo, coba tulis di kolom chat. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Katanya Allah satu. Allah satu, tapi menggunakan kata kami. Kenapa teman-teman? Kenapa? Untuk pengagungan ya, ini salah satu alasannya. Ada versi lain, alasan yang lain. Ini yang maksud tanya Q&A, bukan. Untuk menghormati, betul. Ihtiram maksudnya mengagungkan diri sendiri. Mengagungkan diri Allah. Bukan menunjukkan bahwa Allah lebih dari satu, bukan.
Dan ini dilakukan oleh manusia juga. Kadang kita mengucapkan atau pejabat-pejabat mengucapkan kami di sini. Walaupun dia satu orang misalnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka Hawa al-jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu Hawa di surga dan makanlah kalian berdua dari surga tadi aklan hani'an. Ini maf'ul mutlak juga ya. Maf'ul mutlak untuk kata kula. Makanan yang hani'an, yang mudah. Enggak repot cara makannya, cara mendapatkan makanannya. Setelah memakannya semuanya mudah, tidak seperti di dunia. Wasi'an, luas, ragamnya banyak. La munaghisa fihi, tidak ada yang membuat dia itu apa kemarin tanghis, keruh kalau secara makna ya. La munaghisa fihi. Intinya tidak ada noda. Di makanan tadi tidak ternodai dengan hal-hal yang kurang. Sempurna sekali. Fi ayyi makanin minal jannah, dari tempat manapun di surga terserah kamu. Tapi ada satu hal yang tidak boleh, iyyakuma. Di sini lafaz yang menunjukkan jauhi. Jangan kamu lakukan ini, mendekati pohon yang telah aku larang kalian berdua untuk memakannya. Memakan darinya, maksudnya memakan buahnya. Fatakuna minadh dhalimin, sehingga kalian kalau melakukan tadi, fatakuna minadh dhalimin, termasuk dari orang-orang yang zalim, bi'isyani, dikarenakan, baknya menunjukkan sebab, bi'isyani ma amartukum bihi, karena kalian membangkang dari apa yang aku perintahkan. Kita lanjut, tinggal 2 ayat ya. Kita percepat saja. Ini tadi sebenarnya bisa kita perpanjang-panjangin ini. Di sini tadi banyak yang bisa dibahas ya. Misalnya lafaz iyyaka di sini bisa dibahas. Kemudian juga kita bisa bahas fatakuna, jenis fa-nya ini apa. Ntar kapan-kapan kita bahas ya. Jangan dibahas sekarang semuanya dulu, waktunya tidak cukup. Kita lanjut dulu kepada ayat 36. Coba di sini saya tunjuk yang sudah angkat tangan duluan, yang dari akhwat ya, Jannah. Silakan Jannah. Iya, bener. Fa'azallahuma. Mana Jannah? Oh, kena mute ya. Coba. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 34, ayat 36. 36. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Oke, adabnya tadi harusnya baca ta'awud dulu ya, sebelum membaca, karena habis ngomong sesuatu. Lanjut aja. Falam yazalish. Falam yazalish syaitanu yuwaswisu lahuma wa yuzayyinu hatta awqa'ahuma mana sih tadi itu awqa'ahuma fi zalali wal khati'ati bil akli min tilka syajarati allati nahahuma Allahu anha fakana jazaa'uhuma an akhrajahuma Allahu minal jannati allati kana fiha wa qala Allahu lahuma walisyaitani unzilu ilal ardi ba'dukum a'da'u ba'din walakum fi tilkal ardi istiqrarun
istiqrarun wa baqa'un wa tamattu'un fiha Bima min fiha. khairat bima fiha min khairatin ila antantahiya ajalukum wa taqumus sa'atu sa'atu. Oke. Takuma karena ataf ke tantahiya. Baik, kita jelaskan di sini. Dan senantiasa syaitan itu tidak berhenti, lam yazal, tidak berhenti membisiki bagi keduanya dan menghias, yuzayyin, sampai kemudian dia berhasil menjatuhkan keduanya ke dalam kesalahan, yaitu memakan dari pohon yang tadi Allah larang. Maka balasan bagi mereka berdua, Allah keluarkan mereka berdua dari surga yang tadinya mereka berdua di dalamnya. Nah, ini kalau penjelasan lebih detail, apakah surga tersebut adalah surga di akhirat atau itu surga yang ada di dunia? Perselisihan di antara para ulama ya tentang makna surga yang dimaksud. Apakah Nabi Adam dan Hawa pernah di surga yang ada di akhirat atau ternyata yang dimaksud adalah surga yang di dunia? Maksudnya surga yang bukan yang versi akhirat. Nah, ini perselisihan yang panjang, tidak dibahas di sini. Allah berkata kepada mereka berdua dan juga kepada syaitan, turunlah kalian ke bumi. Ini dalil bagi mereka yang bilang ini surga akhirat ya. Turunlah kalian ke bumi, sebagian dari kalian akan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Walakum fi tilkal ardi istiqrarun. Istiqrarun jadi mubtada muakhar. Bagi kalian di bumi adalah tempat tinggal dan baqa. Kalian akan menetap di situ. Ini maksud dari walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un. Ini maksudnya ya, tafsirannya. Jadi manusia hanya bisa tinggal di bumi. Mau tinggal di planet Mars, planet Jupiter, planet apapun yang ada di luar bumi, tidak mungkin bisa. Sudah jelas di dalam ayat ini disebutkan seperti itu. Atau tidak percaya, lihat aja ke depannya. Yang sudah investasi untuk tinggal di Mars segala macam, tidak mungkin bisa. Karena menyelisihi jelas ayat ini. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Sampai habis, ilahin diartikan sampai habis waktu kalian hidup di sana atau di sini dan datangnya hari kiamat. Taqumas sa'ah. Itu yang dimaksud dengan hin di situ, walaupun di sini dalam bentuk nakirah. Baik, kita lanjutkan kepada ayat terakhir. Mana ayatnya tadi? Ayat terakhir ya. Selesai nih. Ikhwan dulu yang sudah angkat tangan, ada Ilham, Taufik yang dari tadi angkat tangan ya. Boleh Ilham? InsyaAllah. Jadi teman-teman yang datang duluan terus sampai sekarang masih ikut ini, mohon maaf kalau enggak kebagian untuk baca kitab ya. Silakan Ilham, fatalaqqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Baik. Fa'akhadha Adamu ma alqallahu ilaihi min kalimatin wa alhamahu du'a betul bihinna. Hinna kembali kemana ini dhamirnya? Kalimat. Ke kalimat, betul. Terus wahiyal mazkuratu fi qoulihi ta'ala qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf al-Salasah wa faqabilallahu taubatahu. Qabila ya. Hati-hati, ada qabala, qabula, qabila. Masing-masing beda. Yang dimaksud di sini qabila, yang ain fiilnya kasrah. Terus wa ghafara lahu. Fahuwa subhanahu katsirut taubati ala ibadihi
Rahimun bihim. Oke, bagus. Ini tadi Pak Adam bilang kasihan Elon Musk, semoga dapat hidayah ya, nggak buang uang. Sebenarnya bisa juga bagi mereka yang berdalih bisa menggunakan ayat ini untuk membenarkan bahwa manusia bisa tinggal di luar bumi. Maka dia artikan berarti di sini hin, di sini wa mata'un ilahin, ditafsirkan ini masih nakirah. Bukan yang dimaksud adalah hari akhir. Ilahin sampai waktu tertentu. Waktu tertentu kapan? Berarti kalau teknologinya sudah maju bisa tinggal di luar bumi. Mungkin gitu dia nafsirkannya ya. Tapi ini tidak ada ahli tafsir menafsirkan seperti itu, tidak ada. Cuman memang secara bahasa Arab hin di situ bentuknya nakirah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini tidak tahu nih. Mungkin mereka yang berdalih gitu bisa aja ya. Kalau berkelit lidah bisa. Baik. Maka kemudian Adam menerima apa yang Allah berikan kepadanya berupa kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat ini adalah menjadi doa. Doa ini sebagai bentuk pertaubatan Nabi Adam karena melakukan dosa tadi. Inilah yang disebutkan di surat Al-A'raf. Jadi Al-Quran menafsirkan Al-Quran yang lain. Contohnya di dalam surat Al-A'raf kisah Nabi Adam juga. Dan ini saling menafsirkan. Qala Rabbana, mereka berdua mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, apabila engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak merahmati kami, pasti lanakunanna minal khasirin, kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini seharusnya menjadi doa seorang mukmin terus menerus setiap hari. Dia sadar kalau antum lihat doa-doanya para nabi. Ini perhatikan baik-baik ya, kaidah penting ini. Antum lihat doa-doanya para nabi di dalam Al-Quran semuanya menghinakan diri sendiri. Semuanya. Nggak ada para nabi itu yang bilang, oh aku hebat, oh aku gini, aku gitu. Nggak ada. Memuji dirinya sendiri nggak ada. Semua doa para nabi di Al-Quran adalah menghinakan dirinya sendiri dan mengagungkan Allah. Ini berkebalikan dengan orang zaman sekarang yang sukanya dipuji, sukanya memuji diri, sukanya mengangkat dirinya jadi, keren. Berbeda, para nabi tidak seperti itu. Para nabi menghinakan dirinya sendiri di hadapan Allah. Faqabilallahu taubatahu, maka Allah menerima taubatnya. Ini persyaratannya, perhatikan ya. Pertama, orang harus mengakui dosanya dan menganggap rendah dirinya di hadapan Allah. Baru Allah terima taubatnya. Kalau dia nggak ngakuin dosanya sendiri, berat di situ udah. Untuk bisa diterima taubatnya. Maka Allah mengampuninya, sebab Allah adalah yang banyak memberi taubat bagi hambanya. Sebesar apapun dosa tadi. Kalau dalam hadis sampai walaupun mendatangkan dosa sepenuh bumi, Allah datangkan, seperti itu pula taubatnya. Kita lanjutkan min fawaidil ayat. Faedah-faedah ayat, ya 3 orang ya. Cukup ini 3 orang saja. Kita tunjuk yang angkat tangan duluan. Tadi ikhwan, sekarang akhwat. Jannah sudah, Tuti Mulyawati. Boleh, al-wajibu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Kekecilan ya? Udah di zoom sama saya. Ada, oke. Al-wajibu alal mu'minina mu'min idza khafiyatu alaihi hikmatullahi fi ba'di khalqihi wa amrihi an yusallima lillahi fi khalqihi wa amrihi. Bagus. Yang wajib atas seorang mukmin apabila tidak tampak baginya hikmah Allah di sebagian penciptaannya Allah, di sebagian keputusannya Allah, maka dia harus menyerahkan ini seluruhnya kepada Allah. Menyerahkan di sini apa? Mutlak di sini iman, percaya. Walaupun kita tidak tahu tuh fungsinya buat apa, tidak tahu sekarang. Seperti antum misalnya ya, sebagai orang tua ngasih tahu anak, nak, kamu nggak boleh pacaran ya, nggak boleh. Udah kita jelasin tetap aja. Hakikat sebenarnya kan tidak mungkin kita ungkapkan semua ke anak-anak ini tadi. Masih kecil anaknya, masih usia 6 tahun, usia 7 tahun, masih SD. Dia lihat temennya kok pacaran di SD ya, dikasih tahu. Ngasih tahu gimana? Mau ngasih tahu yang gini nak, ada kejadian gini, nggak mungkin kan? Hikmah-hikmah ini kan nggak mungkin kita ungkap semua ke anak-anak tadi. Nah, anak-anak ini jadinya harusnya dia percaya saja dulu. Manfaatnya nanti dia tahu belakangan.
Dan ini banyak juga dalam pengajaran ya, ilmu-ilmu tidak diungkap semuanya. Kalau kita ungkap semuanya, repot orang belajar. Dan ada versinya yang pemula gini, menengah begini, tingkat lanjut begini, dibeda-bedakan. Juga demikian orang mukmin tidak semuanya tahu hikmah Allah di balik yang Allah putuskan. Ini haram, ini halal. Alasannya kenapa ya Allah? Kenapa ini kok haram? Nah, ini harus kita serahkan dulu kepada Allah, amalkan dulu. Masalah kenapanya nanti pasti ada hikmah di balik itu. Sama saja apakah kita tahu atau kita tidak tahu, itu sama. Gitu ya. Ini penjelasan para ulama ini yang saya sebutkan barusan tentang masalah ini. Kita lanjutkan berikutnya. Misalnya pada nanya, ini kok haram Ustaz? Bukannya ini bagus, manfaatnya banyak, kok diharamkan? Ini kembalikan kepada bagaimana tadi para malaikat komplain. Kemudian sama Allah dikasih tahu, akhirnya mereka mengakui, oh iya, yang benar Allah di sini, bukan saya. Yang faedah kedua, coba di sini ikhwan, yang tadi sudah saya tunjuk dari yang angkat tangan duluan dari tadi ya, Jibril Hermawan, Rafa'a itu ya. Rafa'al Qur'anul Karimu manzilatul ilmi wa ja'alahu sababan litafdili bainal khalqi. Oke, kesimpulan yang lain tadi kita ambil faedah pentingnya, Al-Qur'an meninggikan derajat ilmu. Ilmu itu derajatnya tinggi. Bahkan wa ja'alahu dhamirhu kembali ke mana? Ke ilmu. Dan Allah menjadikan ilmu sebagai sebab ada hamba yang lebih unggul dari hamba yang lain. Bahkan di sini Nabi Adam lebih utama dibanding para malaikat karena memiliki ilmu. Sederhananya misalnya kita lihat di dalam ketika Anda pesan taksi. Anda sebagai bos, lalu taksinya atau tukang supirnya di sini yang bekerja. Kenapa ada yang duduk di depan menjadi supir, yang satunya tidak menjadi supir? Di situ ada perbedaan keilmuan. Kenapa ada guru? Kenapa ada pemimpin? Kenapa ada ini? Pembedaan profesi ini tadi menunjukkan keilmuannya masing-masing. Dan Allah tinggikan derajat ilmu sebagai bentuk perbedaan antara hambanya di sini. Kita lanjutkan. Al-kibru. Kaitannya dengan sombong. Akhwat ya sekarang ya. Oh, akhwatnya ada yang angkat tangan, ya udah kita tunjuk yang laki-laki lagi. Fauzan. Yang perempuan tidak ada yang angkat tangan ini. Al-kibru. Al-kibru huwa ra'sul ma'asi. Wa asasu kulli bala'in yanzilu bil khalqi wa huwa awwalu ma'siyatin usiyallahu biha. Bagus. Sombong adalah kepalanya maksiat. Dan fondasi dari seluruh bala, bencana. Yanzilu bil khalqi, apapun bencana yang turun kepada makhluk. Ingat, jumlah datang setelah nakirah disebut dengan na'at. Apapun bencana yang turun kepada hamba, dia asal muasalnya berasal dari kesombongan. Dan dia adalah maksiat pertama. Maksiat pertama yang makhluk lakukan kepada Allah. Oke, ini adalah 3 faedah dari halaman barusan. Alhamdulillah, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.